has been part of the tapestry of the history of this club, has won 5 FA Cups, 4 League Cups, 10 Charity Community Shields, 1 European Cup Winners' Cup, 1 European Super Cup, 2 Champions League titles, Intercontinental Cup, 1 FIFA Club World Cup, and 13 Premier League titles. The impossible dream made possible by the greatest British manager ever, Sir Alex Ferguson. Bagi sebagian orang, sepak bola hanyalah permainan 90 menit. Tapi bagi Alex Ferguson, ini adalah perang. Perang yang tidak dimulai saat kick-off dan tidak pernah benar-benar berakhir saat peluit panjang berbunyi. Selama 26 tahun, ia tidak hanya melatih tim. Ia mengendalikan pikiran, menghancurkan kepercayaan diri lawan, dan membangun mental baja di ruang gantinya sendiri. Di balik jam tangan yang selalu ia tunjuk di menit-menit akhir, tersembunyi tekanan, ancaman, dan keyakinan bahwa pertandingan belum selesai sampai ia yang mengakhirinya. Ia bisa menjadi diktator yang ditakuti bahkan oleh pemain terbaiknya sendiri. Tapi di saat yang sama, ia adalah seorang ayah. Keras, tanpa kompromi, namun selalu tahu bagaimana mengangkat mereka yang jatuh. Dan di atas segalanya, ia adalah seorang jenius. Seorang pria yang menolak untuk kalah, bahkan ketika dunia mengatakan waktunya telah habis. Ia tidak hanya membangun tim, ia membangun sebuah kekaisaran. Dari semen dan bata, menjadi tahta emas yang berdiri di atas rasa takut, hormat, dan kemenangan. Ini bukan sekedar sejarah Manchester United. Ini adalah kisah tentang kekuasaan. Ini adalah riwayat hidup Sir Alex Ferguson. Best touch for Scholes, finds Nani, one-on-one with Zabaleta again. There's Rooney, overhead kick! Oh my word! That's amazing! That's sensational! I just can't believe what I've seen! Only Wayne Rooney can produce a piece of genius like that, and it could be the winner. Sebelum namanya menggema di stadion-stadion terbesar dunia, Alex Ferguson hanyalah anak dari keluarga pekerja keras di Govan, Skotlandia. Ayahnya bekerja di galangan kapal, lingkungan keras yang membentuk mentalnya sejak kecil, disiplin, tegas, dan tidak pernah mundur. Sebagai pemain, ia memang cukup tajam sebagai penyerang, tapi kariernya tidak pernah benar-benar mencapai puncak. Namun disitulah ambisinya tumbuh, bukan sekedar ingin bermain, tapi ingin mengendalikan permainan dari pinggir lapangan. Ketika mengambil alih Aberdeen FC pada akhir 1970-an, sepak bola Skotlandia dikuasai dua raksasa, Celtic FC dan Rangers FC, yang dikenal sebagai Old Firm. Dominasi mereka begitu kuat seolah tak tergoyahkan. Tapi Ferguson tidak datang untuk ikut aturan lama. Ia datang untuk menghancurkannya. Dengan disiplin keras, latihan intens, dan standar tinggi tanpa kompromi, ia membangun tim yang bukan hanya kompetitif, tapi berani menantang kekuasaan. Hasilnya, Aberdeen tidak hanya menjuarai liga, mereka mematahkan dominasi Old Firm, sebuah kejutan besar yang mengubah peta sepak bola Skotlandia. Namun, puncak keajaiban itu terjadi di Eropa. Tahun 1983, Aberdeen menghadapi raksasa Spanyol, Real Madrid, di final Piala Winners. Tidak ada yang menjagokan tim kecil dari Skotlandia ini. Tapi Ferguson punya satu senjata, mental tanpa rasa takut. Di bawah hujan deras, dengan permainan penuh determinasi, Aberdeen menang 2-1. Sebuah kemenangan yang bukan hanya trofi, tapi pernyataan bahwa tim kecil pun bisa menjatuhkan raksasa. Disinilah lahir metode legendarisnya, yaitu The Hair Dryer Treatment,
bukan sekedar kemarahan, tapi cara membakar mental pemain, menuntut standar maksimal di setiap detik pertandingan. Keberhasilan itu membuat namanya tak bisa diabaikan. Ketika ia datang ke Manchester United pada tahun 1986, klub itu sedang terpuruk, sementara Liverpool FC duduk nyaman di puncak sepak bola Inggris. Banyak yang meragukannya, bahkan menganggap misinya mustahil. Tapi Ferguson hanya punya satu tujuan, jelas, sederhana, dan berani, menjatuhkan Liverpool dari singgasana mereka. Dan ia tidak akan berhenti sampai itu terjadi. Ketika Alex Ferguson tiba di Manchester United pada tahun 1986, ia tidak mewarisi kejayaan, ia mewarisi kekacauan. Ruang ganti dipenuhi pemain berbakat, tapi tanpa disiplin. Budaya alkohol merajalela, standar latihan rendah, dan yang paling parah, mental kalah sudah mengakar. 6 tahun pertama terasa seperti neraka. Hasil tidak kunjung datang, tekanan semakin besar. Fans mulai kehilangan kesabaran. Bahkan spanduk bertuliskan Tara Fergie, sebuah pesan jelas waktunya pergi, mulai muncul di stadion. Satu kekalahan lagi dan kariernya di Old Trafford bisa berakhir. Tapi di tengah tekanan itu, Ferguson tidak panik. Ia tidak mengejar hasil instan. Ia melakukan sesuatu yang jauh lebih berani, membangun ulang segalanya dari nol. Ia mulai membersihkan ruang ganti. Pemain yang tidak disiplin disingkirkan, tak peduli seberapa besar nama mereka. Tidak ada yang lebih besar dari klub. Ia mengubah pola hidup pemain. Alkohol dilarang keras, latihan dibuat lebih keras, lebih terstruktur, dan penuh tuntutan. Namun keputusan paling beresiko adalah keputusannya untuk percaya pada masa depan. Ia mulai memberi perhatian besar pada akademi. Sekelompok remaja mulai dipersiapkan, lapar, berani, dan belum terkontaminasi budaya lama. Mereka kelak dikenal sebagai Class of 92, generasi emas yang akan mengubah sejarah klub. Tapi saat itu, mereka hanyalah anak-anak, tanpa pengalaman, tanpa jaminan sukses. Banyak yang meragukan keputusan ini, bahkan mengejeknya. Anda tidak akan memenangkan apapun dengan anak-anak. Ferguson tidak membantah, ia tidak menjelaskan, ia hanya tersenyum. Karena ia tahu sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Fondasi telah diletakkan, mental telah dibentuk, dan generasi baru sedang bersiap. Badai itu belum datang, tapi ketika datang, ia akan mengubah segalanya. Tahun 1999 adalah titik di mana segalanya dipertaruhkan. Manchester United sudah memenangkan Liga dan Piala FA. Satu langkah lagi, mereka akan menciptakan sejarah, treble. Tapi di final UEFA Champions League Final 1999, mereka menghadapi raksasa Jerman, Bayern Munich, tim yang disiplin, kuat, dan nyaris sempurna malam itu. Gol cepat Bayern membuat segalanya terasa berat. Waktu terus berjalan. Peluang demi peluang gagal. Menit demi menit, harapan mulai menghilang. Memasuki menit ke-90, skor masih 1-0. Di tribun banyak yang sudah menyerah. Di layar televisi, para komentator mulai menutup cerita. Tapi tidak dengan Ferguson. Sejak awal, ia menanamkan satu hal ke dalam timnya. Bertarung sampai detik terakhir. Tidak peduli situasinya. Menit 91, sepak pojok. Bola jatuh di kotak penalti. Teddy Sheringham menyambar. Gol, 1-1. Harapan yang nyaris mati, tiba-tiba hidup kembali. Belum selesai. Menit 93. Sepak pojok kedua, bola melambung ke tiang dekat, disambut oleh Ole Gunnar Solskjaer. Sentuhan kecil yang mengubah segalanya. Gol, 2-1. Dalam waktu kurang dari 3 menit, sejarah berbalik arah. Dari kekalahan menjadi keabadian. Malam itu di Barcelona,
Ferguson tidak hanya memenangkan pertandingan, ia membuktikan filosofi hidupnya, bahwa keberuntungan bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari persiapan, mental, dan keyakinan yang tidak pernah goyah. Football, bloody hell, bisiknya. Kalimat sederhana yang merangkum keajaiban malam itu. 3 trofi dalam satu musim, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sepak bola Inggris. Dan atas jasanya, sebuah gelar kehormatan resmi diberikan. Sejak saat itu, dunia mengenalnya dengan satu nama baru, Sir Alex Ferguson. Ini bukan sekedar kemenangan, ini adalah keajaiban yang lahir dari keyakinan. Banyak manajer hebat lahir dari satu filosofi, lalu tenggelam bersama waktunya. Tapi Ferguson berbeda. Kekuatan terbesarnya bukan sekedar taktik, melainkan kemampuannya untuk berubah. Di tahun 90-an, ia membangun tim di sekitar sosok karismatik seperti Eric Cantona, seorang pemimpin dengan aura aristokrat, tenang namun mematikan. Namun ketika era itu berakhir, Ferguson tidak bertahan di masa lalu. Ia membaca perubahan sepak bola. Permainan menjadi lebih cepat, lebih fisik, dan lebih taktis. Dan sekali lagi, ia beradaptasi. Ketika seorang remaja kurus dari Portugal datang ke Manchester United pada tahun 2003, tidak banyak yang tahu bahwa ia akan menjadi legenda. Tapi Ferguson melihat sesuatu yang berbeda. Bakat yang mentah, ego yang besar, ambisi yang tak terbatas. Ia tidak mengekang Cristiano Ronaldo, ia membentuknya. Ia memberinya kebebasan menyerang, tapi menuntut disiplin. Ia melindunginya, tapi juga mendorongnya melewati batas. Hasilnya, transformasi total. Dari pemain muda penuh trik menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Di saat yang sama, ia memadukannya dengan sosok seperti Wayne Rooney, liar, penuh tenaga, dan tanpa rasa takut. 2 karakter berbeda disatukan dalam satu sistem yang seimbang. Setiap dekade, timnya berubah. Dari permainan sayap klasik ke serangan cepat hingga sistem yang lebih fleksibel dan modern. Tidak ada satu wajah tetap, tidak ada satu formula pasti. Hanya satu hal yang konsisten, kemenangan. Ketika pemain datang dan pergi, ketika rival mencoba mengejar, Ferguson selalu selangkah lebih maju. Ia tidak hanya membangun tim, ia membangun mesin kemenangan yang terus diperbaharui, terus berkembang, dan tidak pernah berhenti. Karena bagi seorang bunglon sejati, berubah bukanlah pilihan, melainkan kunci untuk bertahan di puncak. Inside 90 minutes, Manchester United are blowing Fulham away. Mei 2013 akhirnya tiba. Setelah lebih dari 2 dekade memimpin Manchester United, satu era harus berakhir. Di hadapannya, puluhan ribu supporter berdiri. Tepuk tangan menggema bukan hanya untuk seorang manajer, tapi untuk seorang pemimpin yang telah mengubah segalanya. Selama 26 tahun, ia membangun, menghancurkan, lalu membangun kembali. Generasi datang dan pergi, rival naik dan jatuh, tapi satu hal tetap sama, standar yang ia ciptakan. Ia tidak pergi dengan tangan kosong, ia pergi dengan satu gelar liga terakhir, sebuah penutup yang sempurna, seperti seorang kaisar yang turun tahta di puncak kejayaannya. Namun ketika ia benar-benar pergi, sesuatu yang tak terlihat ikut hilang. Sebuah kendali, sebuah aura, sebuah kepastian. Sejak hari itu, banyak yang mencoba mengisi kursi tersebut, tapi tidak ada yang benar-benar mampu menggantikannya. Karena Ferguson bukan sekadar manajer, ia adalah standar. Standar tentang bagaimana sebuah tim harus dibangun, bagaimana pemain harus bersikap, dan bagaimana kemenangan harus diperjuangkan. Ia membuktikan satu hal sederhana, bahwa di dunia yang terus berubah,
nilai-nilai dasar tidak pernah usang. Disiplin, kerja keras, loyalitas. Itulah mata uang yang tidak akan pernah kehilangan nilainya. Tahta itu mungkin kini kosong, tapi bayangannya tidak pernah pergi. Dan selama Old Trafford masih berdiri, nama itu akan terus hidup. Sir Alex Ferguson bukan hanya legenda, tapi warisan yang abadi.